Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Haliman Sahria akan melanjutkan review buku pengantar studi Islam bab keempat mengenai objek studi Islam, yakni akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak atau tasawuf secara etimologi adalah akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan akhlak tasawuf secara terminologi adalah akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dilakukan dan meninggalkan perbuatan buruk yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inti dari akhlak tasawuf di situ adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang dilakukan dengan berwujud perkara baik dan menghindari perkara yang buruk tanpa berpikir panjang. Potensi pada individu yang berakhlak baik. Yang pertama, potensi ilmu. Orang yang berakhlak pasti memiliki potensi keilmuan yang dalam, sehingga dia disebut dengan berakhlak. Yang kedua yaitu potensi amarah. Maksudnya orang yang berakhlak pasti dia bisa mengelola amarahnya sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih baik dan lebih tidak mudah untuk marah atau emosi. Yang ketiga yaitu potensi syahwat atau amarah. Orang yang berakhlak, memiliki akhlak atau individu yang berakhlak pasti dia bisa mengelola syahwat atau amarahnya dengan baik. Yang keempat yaitu potensi adil. Orang yang berakhlak sudah pasti salah satu cirinya yakni memiliki sifat adil. Perbedaan bukti pekerti, moral, etika, dan akhlak. Bukti pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Sedangkan moral adalah tindakan manusia yang baik dan wajar menurut aturan umum yang mana manusia itu berada. Sedangkan moral adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tingkah laku serta prinsip-prinsip ajaran tentang tingkah laku yang baik. Namun akhlak adalah tingkah laku baik, buruk, salah, benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada dalam ajaran Islam. Jadi kalau akhlak itu tingkah laku yang berdasarkan ajaran Islam, kalau etika itu tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau moral itu tingkah laku yang baik yang disesuaikan dengan aturan umum yang ada di antara manusia. Yang budi pekerti itu adalah rasio atau rasa yang ada di dalam tingkah laku dari manusia tersebut. Dari penjelasan di atas sebagai kesimpulan bahwasanya etika adalah ilmu, moral adalah ajaran, akhlak adalah tingkah laku dari manusia tersebut. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yang pertama yaitu akhlak dalam berhubungan dengan Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang kedua yakni akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia, saling menjalin sikap silaturahmi, saling menghormati dan menghargai, saling tolong menolong, saling menasihati. Akhlak dalam hubungan dengan selanjutnya akhlak dalam hubungan dengan alam, yakni adalah dengan menjaga kelestarian alam tersebut, tidak merusak, tidak melakukan penebangan liar, sering mengadakan reforestasi, penanaman hutan yang gundul. Adapun kesimpulan dari bab ini yakni al-aql as-salim, yakni pemikiran yang selamat atau yang benar, yang waras, itu maka memiliki al-jism salim dan al-qalb as-salim, maka memiliki perasaan dan jism yang baik atau sehat. Oleh karena itu, akhlak atau tasawuf menjadi penting karena sangat berpengaruh pada kondisi fisik dan pikiran manusia. Terima kasih untuk
telah mendengarkan penjelasan saya dalam bab ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.